Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isti Widianti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Kompetisi atau persaingan antar organisasi pada sekarang itu berlangsung lebih ketat. Nah, persoalan produktivitas itu menjadi salah satu penentu keberlangsungan organisasi, di samping juga persoalan kualitas dan kemampuan karyawan. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu dapat membantu pencapaian lebih maksimal pada ketiga persoalan tersebut bagi sebuah organisasi. Mari kita bahas terlebih dahulu pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Sedangkan pelatihan itu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik pada saat ini. Dan kalau pengembangan itu lebih luas lagi karena lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi pelatihan adalah untuk melakukan pekerjaan yang sekarang, dan pengembangan itu adalah untuk melakukan atau untuk meningkatkan pengetahuan pada masa yang akan datang. Itu adalah perbedaannya dari pelatihan dan pengembangan. Oke, selanjutnya adalah manfaat dari pelatihan. Manfaatnya itu adalah yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Jadi perlu adanya satu proses keberlanjutan terkait dengan pelatihan, terkait dengan bagaimana memaksimalkan keahlian masing-masing pegawai. Terus yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Dengan adanya perubahan baru, maka kita harus mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Terus yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Jadi diharapkan dengan adanya sebuah pelatihan, maka nantinya bisa meningkatkan daya saing dan memperbaiki produktivitas masing-masing karyawan. Terus yang keempat adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah. Terus untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Itu adalah manfaat dari pelatihan. Proses pelatihan sumber daya manusia. Jadi pelatihan itu sangat diperlukan untuk membantu karyawan perusahaan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi perusahaan itu memang harus selalu senantiasa memastikan bahwa mereka memiliki pekerjaan terbaik dalam organisasi mereka, terutama adalah memiliki terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak bagian atau banyak departemen begitu. Jadi nantinya akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dengan partisipasi karyawan dalam organisasi. Oleh sebab itu kita harus memahami bagaimana proses pelatihan sumber daya manusia. Ada 5 proses pelatihan sumber daya manusia, yaitu ada analisis kebutuhan pelatihan, kedua menentukan tujuan instruksional, ketiga merancang program sebagai proses pelatihan, keempat implementasi program pelatihan, dan kelima adalah evaluasi program pelatihan. Kita akan bahas satu persatu. Nah, analisis kebutuhan pelatihan. Tahap pertama ini di dalam proses pelatihan itu adalah menilai kebutuhan untuk melatih karyawan. Jadi kebutuhan akan training itu dapat diidentifikasi melalui analisis tantangan saat ini dan masa depan dengan melalui kesenjangan antara kinerja aktual karyawan dengan kinerja standar begitu. Jadi analisis kebutuhan itu dapat dipelajari dari beberapa perspektif, adalah dari individu dan kelompok begitu. Jadi kita harus memahami bagaimana standar kinerja aktual karyawan dan kinerja standar dari perusahaan begitu. Nah, untuk dua perspektif yang harus kita pelajari tadi ada individu dan kelompok.
Oleh sebab itu, maka dari pelatihan individu itu harus dirancang untuk meningkatkan apa? Efisiensi individu saat tidak berkinerja memadai, begitu, saat tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal, itu seperti itu. Lalu pelatihan kelompok itu dimaksudkan untuk menanamkan perubahan pada karyawan karena perubahan dalam strategi program organisasi, begitu. Jadi awal dari suksesnya sebuah pelatihan itu diawali dari pelatihan, dirancang dulu pelatihan individunya, begitu ya. Nanti selanjutnya adalah kita rancang untuk pelatihan secara kelompok, begitu. Itu adalah proses pelatihan sumber daya manusia yang pertama. Nah, setelah itu adalah menentukan tujuan instruksional. Nah, setelah kebutuhan diidentifikasi tadi ya, setelah kita mengetahui bagaimana kebutuhan itu diidentifikasi, tujuan pelatihan itu baru bisa diterapkan. Nah, tujuan pelatihan itu dapat didasarkan pada kesenjangan yang terlihat pada program pelatihan yang dilakukan sebelumnya. Jadi pelatihan sebelumnya itu seperti apa, begitu. Maka nantinya karyawan itu bisa melakukan pengembangan diri, keterampilan, begitu ya. Jadi harus melihat dulu kesenjangan yang terlihat dalam program pelatihan yang dilakukan sebelumnya dan keterampilan yang dikembangkan oleh karyawan tersebut. Terus ketiga adalah merancang program sebagai proses pelatihan. Angka ini ya sesuai dengan tujuan yang diterapkan itu setelah setiap program pelatihan mencakup isu-isu tertentu ya, mungkin siapa peserta pelatihannya, siapa pelatihnya atau trainernya, begitu, metode apa yang digunakan untuk pelatihan, apa yang akan menjadi tingkat pelatihan dan lain-lain. Jadi rencana tindakan komprehensif itu harus dirancang, mencakup apa saja konten pelatihan, materi, teori, pembelajaran, desain pembelajaran dan masyarakat atau persyaratan pelatihan lainnya, begitu. Jadi dirancang sedemikian rupa biar pelatihan ini nanti akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah implementasi program pelatihan. Kalau implementasi itu berarti tindakan nyata dari pertama kita sudah analisis, sudah menentukan tujuan, terus merancang atau mendesain, gitu ya. Terus ini yang keempat adalah implementasinya, kegiatan nyatanya bagaimana, begitu. Nah, ini keputusan penting ya yang dibuat di dalam masa pelatihan. Karena apa? Karena ini akan dilakukan di perusahaan atau adalah perusahaan. Intinya bahwa tadi setelah kita merancang siapa pelakunya, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana metodenya, terus nantinya kira-kira pelatihan ini akan dilakukan di mana, begitu, apakah di perusahaan itu sendiri atau di luar, begitu. Nah, nanti setelah diputuskan ya waktu untuk pelatihannya tetapkan bersama trainer atau pelatih atau instruktur, begitu, yang ditunjuk, itu baru akan melakukan pelatihan. Terus ya jangan lupa bahwa pelatihan ini tuh harus selalu dimonitor, apakah efektif dilaksanakan oleh karyawan atau tidak, atau mampu tidak, gitu. Misalnya kan namanya pelatihan itu kan membosankan, begitu ya, makanya kita harus melihat terus, memonitor, gitu. Jadi harus betul-betul mempertahankan minat dari karyawan untuk mengikuti pelatihan ini sampai selesai, gitu. Terus selanjutnya yang kelima itu adalah evaluasi program pelatihan. Setelah pelatihan selesai, jangan lupa bahwa karyawan itu diminta untuk memberikan umpan balik pada sesi pelatihan. Jadi apakah mereka merasakan manfaatnya atau tidak? Nanti sia-sia kan kalau seandainya pelatihan sudah dilaksanakan ternyata tidak ada manfaatnya, begitu. Nah, melalui umpan balik organisasi itu dapat menentukan titik-titik lemah, jika ada dapat memperbaikinya di sesi berikutnya, begitu. Jadi memang tadi setelah dimonitor kita harus melihat, mengevaluasi sekiranya pelatihan ini berjalan dengan baik atau tidak, apakah nanti akan menjadi rekomendasi di kegiatan-kegiatan selanjutnya, begitu ya. Oke, itu adalah proses pelatihan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kita membahas langkah-langkah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Bisa dikatakan ya bahwa pelatihan itu adalah untuk menyiapkan, gitu ya, sumber daya manusia agar menguasai keahliannya dan
mengembangkan itu dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan pengetahuan, kompetensi, tanggung jawab dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami langkah-langkah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Apa sih langkah-langkahnya atau bagaimana cara melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang sudah ada? Nah, ini ada 5 langkah yang harus kita lalui ya. Yang pertama ada buat perjelas tujuan bisnisnya seperti apa, diskusi dengan sumber daya manusia, terus mengenali kompetensi dan kesiapan dari karyawan, pertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan, terus buat rencana sebelum, selama, dan setelah. Kita bahas satu persatu. Nah, langkah pertama adalah buat dan perjelas tujuan bisnis. Jadi sebelum kita menentukan peraturan pada karyawan atau merekrut atau memilih karyawan ya, di bab-bab sebelumnya kita sudah bahas merekrut atau memilih karyawan, itu lebih baik kita itu harus tahu persis apa tujuan dari bisnis yang akan dijalankan. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan atau penunjang tercapainya tujuan dan proses bisnis dan sumber daya manusianya. Begitu. Jadi setelah diketahui dan diidentifikasi tujuannya, maka kita bisa menentukan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia kita, begitu, yang nantinya akan dapat mengarahkan perusahaan pada kesuksesan. Begitu. Jadi hal ini itu dapat menjadikan waktu usaha itu benar-benar efektif gitu. Karena apa? Karena kita tahu apa yang kita mau. Jadi nantinya itu kita tidak membuang-buang waktu. Jadi harus buatlah atau pertegas tujuan dari bisnis kita gitu. Nah, terus kita perlu ada diskusi dengan sumber daya manusia. Maksudnya adalah begini. Kita kan tadi punya bisnis yang memiliki tujuan, tapi bukan berarti melakukan hal lain yang ditentukan itu pasti salah. Artinya bahwa kita itu lakukan diskusi dengan sumber daya yang dimiliki, berbicara dengan mereka tentang aspirasi dan tingkat keahlian yang mereka miliki. Karena apa? Karyawan itu kan termasuk aset perusahaan, begitu ya, ujung tombak dari kesuksesan perusahaan. Maka perlu adanya satu diskusi atau pembicaraan antara pimpinan dengan karyawan. Jadi dan begitu kita juga bisa tahu tujuan dari karya atau pekerjaan karyawan tersebut. Itu apakah tujuannya untuk mendapatkan uang saja, kata seperti itu ya, atau memang kita punya tujuan bersama-sama yaitu memajukan perusahaan. Karena dengan majunya perusahaan pastinya income itu juga akan mempengaruhi ya, besar, mungkin juga akan semakin besar begitu. Nah, mereka mungkin sudah punya tujuan tadi yang diinginkan begitu ya, tapi untuk mengembangkan diri mungkin belum tahu caranya. Nah, hal seperti inilah yang nantinya bisa kita jadikan acuan oleh perusahaan untuk melakukan pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Jadi jangan lupa harus diskusi dengan sumber daya manusia, perlu ya. Oke, nah selanjutnya adalah mengenali kompetensi dan kesiapan karyawan. Setiap orang punya kompetensi, punya kemauan, punya kemampuan, kesiapan berbeda-beda. Begitu. Maka peran pelatihan dan pengembangan sumber daya itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Kita bisa mengenali potensi karyawan dan jangan lupa kita juga harus tahu bagaimana kesiapan masing-masing karyawan. Begitu. Terus yang keempat adalah pertimbangkan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan. Jika ketiga hal sebelumnya yang telah dilakukan, tujuan, diskusi, kompetensi sudah dilakukan ya, maka selanjutnya adalah kita sekarang itu punya waktu ya, kita mencari jalan agar karyawan lebih memiliki kompetensi yang lebih lagi atau lebih siap lagi begitu. Jadi pertimbangkan berbagai bentuk atau jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menambah skill dan pengetahuan. Bisa dengan cara apa aja? Oke, khusus. Nah, sekarang nih yang sedang in-innya gitu yang terjadi adalah online ya, bisa dengan kelas online begitu atau kelas formal itu nggak apa-apa. Jadi beri kesempatan untuk karyawan untuk belajar dan bertumbuh begitu. Terus yang kelima, buat rencana sebelum, selama, dan setelah. Jadi agar semua hal tersebut tadi berjalan dengan baik, dengan efektif, maka
buatlah rencana hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pelatihan dan pengembangan sumber daya tersebut. Pastikan karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan kegiatan ini. Buat selama proses tersebut berlangsung biar lebih manfaat begitu, dan jika telah selesai, siapkan tempat atau peluang bagi sumber daya manusia tersebut untuk mengaplikasikan apa yang telah didapat dan ditentukan itu mampu meningkatkan kualitas kinerja serta memberi pengaruh kepada perusahaan. Intinya kan seperti itu ya, bahwa pelatihan itu tujuannya adalah meningkatkan kualitas kerja dan memberi pengaruh kepada perusahaan. Itu jenis-jenis analisis kebutuhan pelatihan. Jadi analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis itu adalah proses sistematis untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pelatihan gitu. Nah, ada beberapa jenis analisis kebutuhan ya, kita bahas satu persatu. Yaitu ada analisis individu, analisis tugas, dan analisis organisasi. Untuk analisis kebutuhan analisis individu itu fokus pada orang itu sendiri. Maksudnya begini. Jadi, analisis ini berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam organisasi yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan bidang tertentu. Begitu. Nah, kinerja atau hasil kerja individu itu dapat diambil dari data penilaian ya, dan harus dibandingkan begitu dengan tingkat yang diharapkan atau kinerja standar yang ditentukan organisasi. Jadi, analisis individu ini biasanya itu dilakukan melalui beberapa cara, antara lain ada kuesioner, umpan balik, wawancara pribadi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, misalnya begini. Analisis individu pada seorang manajer. Jabatan manajer ini kan merupakan jabatan yang tinggi ya, yang memerlukan analisis lengkap. Nah, dimulai jadi mungkin dilihat pengalaman manajer itu dari mendaftar, proses bersangkutan itu mendaftar terus dari sejarahnya begitu. Jadi nanti akan melihat pengetahuan seperti apa, kemampuannya bagaimana, pribadinya seperti apa begitu. Karena di sini manajer itu pada dasarnya merupakan sebuah jabatan yang memiliki penghasilan tinggi. Jadi mereka sebagai manajer ini harus diketahui sejelas mungkin ya kira-kira yang harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang manajer, seperti bagaimana caranya untuk menangani bawahannya, begitulah. Jadi lebih kompleks lagi itu untuk analisis manajer ini biasanya untuk jabatan-jabatan tertentu begitu, fokus pada orang itu sendiri. Terus yang kedua adalah analisis tugas. Nah, analisis tugas ini adalah analisis yang berfokus pada persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Analisis ini itu menentukan tugas-tugas utama dan tingkat keterampilan yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi dengan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan, maka pihak manajemen itu dapat menentukan pelatihan terbaik yang seharusnya dimiliki oleh karyawan. Gitu. Jadi ada satu kurikulum pelatihan yang nantinya akan menjadi standar bagi semua orang di setiap posisi. Karena apa? Pelatihannya itu berfokus pada tugas yang harus dikuasai, bukan pada orang-orang atau individu-individunya. Berarti beda ya dengan analisis individu. Ini sudah kepada persyaratan yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan rutin yang dilakukan. Jadi harus jelas ada standar operasionalnya gitu. Terus analisis organisasi yang terakhir. Nah, analisis ini pada dasarnya adalah menentukan kebutuhan pelatihan untuk organisasi secara menyeluruh. Artinya bahwa analisis ini adalah yang membantu perusahaan atau organisasi untuk memprediksi tentang strategi bisnis di masa depan begitu, untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi gitu ya. Nah, jadi pelatihan kebutuhan pelatihan untuk organisasi secara menyeluruh itu biasanya terkait dengan contohnya visi misi, sasaran dan tujuan organisasi serta rencana-rencana strategis itu. Penentuan tujuan pelatihan. Nah, tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik gitu. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang dicapai setelah pelatihan itu dilakukan? Karena pada dasarnya bahwa program pelatihan dan pengembangan karyawan itu mempunyai tujuan untuk meningkatkan tadi kedisiplinan dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, di sini yang namanya tujuan itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum nanti ditentukan materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga nanti akan ada satu sinkronisasi gitu ya antara tujuan pelatihan, metode yang digunakan, dan hasil akhir dari pelatihan tersebut begitu. Nah, ada metode pelatihan. Metode pelatihan dan pengembangan karyawan secara tepat itu harus dilakukan ya dengan memilih materi pelatihan karyawan yang memang sesuai dengan kebutuhan karyawan yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, apakah sesuai dengan tujuan pelatihan karyawan atau tidak begitu. Nah, di sini ada beberapa metode pelatihan dan pengembangan karyawan yang bisa digunakan. Ada banyak metode, tetapi ini saya ambil satu contoh hal umum ya, metode umum yang biasa dilakukan di dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah on the job training. Merupakan metode training karyawan yang mampu memberikan motivasi yang lebih tinggi pada pesertanya untuk berlatih dan belajar. Nah, di dalam program pengembangan karyawan ini, karyawan akan ditempatkan pada tempat dan situasi kerja yang sebenarnya. Begitu, jadi betul-betul merasakan marwah bekerja yang sebenarnya begitu. Biasanya job training ini ada waktu pelaksanaannya begitu ya. Ya. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu magang. Magang ini adalah bentuk metode pelatihan yang mengharuskan karyawan untuk mengikuti serangkaian kegiatan, ya, step by step kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan. Jadi mengikuti ritme kerja dari pemangku jabatan begitu. Nah, di dalam kegiatan tersebut karyawan harus mempelajari tentang bagaimana cara melakukan suatu kegiatan tersebut. Itu. Terus selanjutnya adalah simulasi ya. Simulasi ini adalah merupakan program pelatihan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat atau mesin. Dan kondisi mesin dan kondisi yang sesuai atau sama dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Misalnya apa ya? Jadi misalnya adalah pelatihan kerja diberikan untuk seorang calon penerbang. Berarti kan harus memang alat dan mesinnya itu disesuaikan dan kondisi yang nanti akan dilakukan begitu ya. Itu mungkin itu pelatihan calon penerbang. Jadi di situ nanti mungkin ada simulator kokpitnya dan lain sebagainya. Ada selanjutnya yang keempat ada job rotation. Jadi program pengembangan karyawan itu akan dipindahkan, yang namanya rotasi ya, secara berkala dari satu jabatan atau unit kerja tertentu ke jabatan atau unit kerja yang lainnya. Jadi dengan begitu diharapkan karyawan dapat mendapatkan pengetahuan menyeluruh mengenai perusahaan itu sendiri. Jadi nantinya saat menjadi karyawan tetap akan dipekerjakan di bidang A, bidang B, bidang C itu mampu menguasai. Begitu, itu adalah metode pelatihan. Nah, selanjutnya kita bahas metode pelatihan. Metode pelatihan pada dasarnya ya, secara umum itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang pertama ada metode pelatihan on the job training, dan yang kedua adalah metode pelatihan off the job training. Nah, ada dua ya. Nah, tetapi kita harus memahami dulu nih perbedaan antara kedua metode tersebut. Begitu. Nah, on the job training itu metode pelatihan dilaksanakan di tempat kerja yang sebenarnya dan dilakukan sambil bekerja. Berarti dilakukan pada saat kita bekerja. Itu metode pelatihan on the job training. Sedangkan metode off the job training itu adalah metode pelatihan dengan menggunakan situasi di luar pekerjaan. Umumnya itu digunakan apabila target yang perlu dicapai itu banyak. Jadi kalau jelas ya, kalau on the job training berarti di dalam pekerjaan itu sambil kita bekerja. Kalau off the job training berarti di luar dari
pekerjaan kita. Itu metodenya ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Metode-metode pelatihan on the job training apa saja di sini. Nah, ada job interaction training atau latihan instruksi jabatan. Nah, job interaction training ini adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Terus yang kedua adalah coaching, adalah bentuk pelatihan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Nah, selanjutnya ada job rotation atau program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan ya. Ada apprenticeship, adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan gitu. Oke. Nah, ada metode-metode pelatihan of the job training, ada lecturer, video representation, ada vegetable training, simulation, role playing, case study, self study, program learning, laboratory training, dan action learning.